warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hobi Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 ya. Di pertemuan pertama kita ya. Perkenalkan Bapak Hendri Setiawan ya, pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Nah, untuk materi kita pertama ya, yaitu tentang mengonstruksi informasi dan merancang pernyataan umum serta tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Oke, sebelum Bapak menjelaskan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan video tutorial maupun video pembelajaran yang terbaru di channel ini. Nah, jika sudah, kita langsung saja membahas materi kita di pertemuan pertama ini. Oke. Nah, materi kita itu tentang mengonstruksi informasi dan merancang pernyataan umum serta tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikatornya ya, yaitu di mana ada 3.1 dan 4.1, mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Nah, yang ke 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan atau tulis ya. Indikatornya itu ada 3.11 sampai 3.12 ya, dan 4.11 dan 4.12 ya, di mana mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Ya, yang kedua membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang selanjutnya menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulisan ya. 4.12 mempresentasikan, menanggapi dan merevisi teks prosedur ya. Nah, inilah indikator dan KD yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum menyimak materi pembelajaran ini. Nah, Bapak ingatkan kembali ya, siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa sambil menyimak dan sambil mencatat materi yang Bapak sampaikan di video ini ya. Jadi nanti akan Bapak minta kalian untuk mengumpulkan catatan kalian. Seperti itu. Nah, kalau kalian berada di luar ruangan ya, atau berada di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan rajin-rajin untuk mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer ya, dan jauhi kerumunan seperti itu ya. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke materi kita ya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian menyimak materi video ini, kalian itu diharapkan yang pertama bisa atau mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pernyataan umum dan langkah-langkah. Nah, yang kedua, membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Nah, yang keempat, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah kalian menyimak video pembelajaran ini. Ingat, disimak dan dicatat video ini. Oke, selanjutnya. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu contoh dari teks prosedur ya, yang berjudulkan kiat berwawancara kerja. Nah, kalian baca terlebih dahulu teks ini, nanti akan Bapak jelaskan. Oke. Nah, silakan kalian pahami teksnya, kalian baca teksnya terlebih dahulu.
Nah, oke, sudah. Nah, sudah kalian baca dan sudah kalian pahami ya isi dari teks prosedur ini ya, dimana judulnya itu tentang kiat berwawancara kerja. Nah, informasi yang terdapat di sini adalah bagaimana langkah-langkah ketika kalian ingin berwawancara saat kalian melamar pekerjaan ya. Itu ada 9 cara atau 9 tahapan ataupun 9 langkah-langkah yang perlu kalian ketahui dalam berwawancara di sebuah perusahaan ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada di bagian awal itu merupakan sebuah pernyataan umum ataupun yang berisikan tujuan ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa itu prosedur? Ada yang tahu apa itu prosedur? Ada yang tahu? Nah, teks prosedur itu atau prosedur itu adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan ya. Kalau teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini adalah pengertian dari prosedur dan teks prosedur ya. Dicatat ya. Nah, jangan sampai lupa. Oke. Kita lanjut. Ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Atau ada berapa ciri-ciri dari teks prosedur? Nah, ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu judul ditulis secara jelas ya, harus seperti itu ya, judulnya harus jelas ya. Kalian ingin memberikan sebuah prosedur atau sebuah langkah-langkah mengenai objeknya apa dulu ya, itu harus jelas ya. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut ya, secara sistematis dari awal hingga akhir itu harus berurutan ya. Nah, langkah kerja yang satu dengan langkah kerja lainnya koheren ya. Artinya di sini langkah kerja yang pertama dan yang terakhir ya sampai terakhir itu harus berhubungan ya. Jadi jangan sampai loncat sana ataupun loncat sini dalam memberikan penjelasan dalam tahapan-tahapan sebuah kegiatan yang kalian lakukan ataupun sebuah objek yang kalian paparkan di situ ya. Nah, yang keempat, teksnya bersifat informatif ya, yang berisi sebuah informasi mengenai sebuah cara, sebuah langkah yang kalian jelaskan kepada pembaca ataupun penyimak ya, seperti itu. Yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci ya, harus jelas terperinci ya. Nah, yang selanjutnya isi informasi bersifat objektif ya. Yang selanjutnya ketujuh itu informasi yang disampaikan bersifat universal, dan terakhir teksnya bersifat aktual, akurat, dan logis. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks prosedur yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian membuat sebuah teks prosedur ya. Nah, seperti ini adalah ciri-cirinya. Bisa kalian catat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, informasi yang disampaikan dalam teks prosedur itu dapat berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam sebuah teksnya. Pernyataan dalam teks prosedur biasanya berupa gambaran awal teks ya. Berupa gambaran awal teks itu biasanya yang terdapat di pernyataan umum yang terdapat di awal paragrafnya ya, atau di awal teksnya ya. Sementara itu bagian tahapan-tahapan berisi urutan kegiatan yang dipaparkan secara urut, terperinci, dan tidak dapat diubah urutannya. Jadi yang selanjutnya itu adalah sebuah tahapan di mana langkah-langkah yang perlu kalian jelaskan kepada pembaca ataupun penyimak ya, dalam memberikan sebuah langkah-langkah objek yang kalian berikan kepada pembaca, seperti itu. Jadi harus berurutan, harus sistematis, jangan urutannya ada sampai tidak ada ya. Ya, jangan sampai tidak ada, ataupun kalian jangan sampai membuat urutan itu ngeloncat sana atau meloncat sini ya, seperti itu. Jadi harus berurutan, harus sistematis ya. Oke, selanjutnya
merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, kalau kalian belum memahami yang Bapak jelaskan tadi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa bertanya di grup WhatsApp kita ya. Kita bisa sharing di situ. Nah, selanjutnya merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang terdapat di dalam teks prosedur itu diantaranya ada 3 langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan ya. Di sini yang pertama, menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang ya. Harus kalian tentukan dulu kalian ingin memberikan langkah-langkah atau sebuah prosedur apa sih, seperti itu ya. Nah, jenisnya kalian harus tentukan dulu ya. Nah, di bagian ini ada memuat 3 langkah-langkah lagi ya. Yang pertama yaitu teks yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks ini berisi cara-cara menggunakan alat benda ataupun perangkat lain yang sejenisnya. Nah, kalau contoh dari penjelasan ini ya, kalian bisa membuat sebuah teks prosedur itu dengan menggunakan alat, benda ataupun perangkat yang sejenisnya. Nah, misalnya kalian ingin memberikan cara ataupun sebuah tutorial ya menggunakan atau menjalankan laptop atau komputer. Nah, seperti itu langkah-langkahnya apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu ya. Pertama, kalian harus pastinya menghidupkan laptop atau komputer terlebih dahulu. Yang kedua, kalian tekan tombol power yang ada di laptop ataupun PC kalian. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Itu yang dimaksud dari tahapan pertama ini. Nah, yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas ya, suatu aktivitas yang dilakukan. Nah, misalnya kalian ingin memberikan prosedur atau sebuah langkah-langkah tentang aktivitas kalian ya. Nah, seperti itu kalian juga bisa. Yang selanjutnya, teks prosedur berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks ini bersifat kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu ya. Ini adalah 3 jenis teks prosedur yang perlu kalian ketahui kalau kalian ingin membuat sebuah teks prosedur yang baik, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Nah, kalian harus bisa menentukan topik teks prosedur yang ingin kalian buat ya. Topiknya terlebih dahulu kalian tentukan atau temanya terlebih dahulu kalian tentukan, baru kalian bisa membuat sebuah judul dari sebuah teks prosedur yang ingin kalian rancang di sini ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya, Bapak ada memberikan sebuah contoh di sini beberapa topik yang perlu yang bisa kalian jadikan sebuah referensi kalian ya. Ada topik tentang pendidikan, keremajaan ya. Tak harus 2 ini ya, bisa lebih dari ini. Bapak hanya memberikan contoh 2 topik aja di sini ya. Ada topik tentang pendidikan, ada tentang keremajaan. Bisa kalian lihat di situ. Kalau tentang pendidikan, cara belajar kelompok yang efektif. Nah, langkah-langkahnya bagaimana cara belajar kelompok yang efektif ya, seperti itu. Yang kedua, langkah-langkah berdiskusi dengan benar. Kalian harus menjelaskan ya, urutan yang pertama atau langkah-langkah pertama bagaimana sih langkah-langkah berdiskusi dengan benar ya. Yang ketiga, cara sehat untuk menjadi sang juara. Nah, harus ada tahapannya, ada langkah-langkahnya bagaimana kalian bisa hidup sehat supaya bisa menjadi seorang juara di situ ya. Nah, yang keempat, kiat cepat mengingat pelajaran. Yang terakhir, tips mengintip sekolah unggulan ya. Atau kalian ingin mengangkat topik tentang keremajaan ya. Yang pertama itu judulnya biasanya adalah tips menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, kiat jitu agar disayang teman. Yang ketiga, langkah-langkah terbebas tawuran. Yang keempat, cara sehat menurunkan berat badan. Yang kelima, langkah-langkah menuju remaja penuh percaya diri. Nah, ini adalah contoh beberapa topik ya yang Bapak berikan ke kalian. Yang bisa kalian lihat di situ ya. Ada 2 topik yang Bapak berikan ya. Bisa kalian jadikan referensi kalian ketika kalian ingin merancang sebuah teks prosedur yang kalian ingin buat ya. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham kita lanjut
ke materi berikutnya. Yang ketiga, nah ini adalah cara yang ketiga, yaitu kalian harus bisa menyusun rancangan dari pernyataan umum dan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang terdapat di dalam teks prosedur ya. Kalian harus menyusun rancangan pernyataan umum. Ingat, pernyataan umum itu biasanya terletak di awal paragrafnya atau di awal teksnya ya, yang biasanya berisikan sebuah tujuan. Nah, tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks ya. Nah, tujuan kalian membuat objek ini untuk apa misalnya ya. Misalnya tujuan kalian memberikan cara menghidupkan komputer atau menjalankan pengoperasian komputer itu untuk apa ya, itu harus kalian jelaskan ya. Kalian jelaskan di awalnya ya, sebelum kalian memasuki ke tahapan atau langkah-langkahnya, seperti itu. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik. Nah, di sini barulah kalian bisa memasuki tahapan-tahapan atau cara melakukan sesuai dengan objek yang kalian ingin berikan kepada si pembaca ataupun pendengar ya. Jadi harus diurutkan secara urut atau sistematis ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya. Jika kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya, atau kalian bisa berdiskusi di grup WhatsApp kita ya. Nah, nanti kita akan tukar pikiran di situ. Kalau kalian merasa belum mengerti, Pak saya belum mengerti di bagian ini, tolong jelaskan lagi, nanti akan Bapak jelaskan kembali, seperti itu. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.